lebih tepatnya cedera pada bahu. Yang pertama itu kita lakukan pada tangan bagian dari pronation, yaitu bagian dari luar atau kita sebut dengan hitam. Yang pertama dilakukan dengan teknik friction dan effleurage, yaitu dengan penekanan lalu ditarik ke atas. Lebih tepatnya yang pertama itu di daerah di atas pergelangan tangan menuju dengan siku, yaitu dengan exterior tendon. Step yang kedua tetap di bagian pronation pada bagian lengan atau disebut dengan biasa dengan bagian bicep, dengan teknik yang sama di effleurage dan di friction. Oke, kita masuki step yang ketiga, yaitu pada bagian belakang pasien, lebih tepatnya di bagian di atas otot deltoid. Tetap dengan cara yang sama, yaitu friction dan effleurage. Oke, selanjutnya step yang keempat, kita balik dari bagian yang namanya supination atau bagian putih, bagian dalam dari tubuh pasien. Dengan teknik yang sama, step pertama, step kedua, dan step ketiga. Di sini fungsi dari friction dan effleurage ialah untuk meregangkan bagian dari otot-otot atau tendon dari pasien agar nanti pas traksi bisa dilakukan dengan maksimal. Oke, kita lanjuti step yang kelima. Baru bagian dalam dari supination pasien, lebih tepatnya di atas dada, dengan arah ke dalam dengan teknik friction dan effleurage. Oke, kita lanjut dengan bagian belakang. Oke, kita lanjutin dengan step yang ke-7, yaitu dengan bagian dari penarikan otot trapezius. Otot trapezius diarahkan ke vertebra thoracal, vertebra cervix, arah ke atas. Pada tepat di bagian otot atas trapezius. Dengan teknik manipulasi, friction dan effleurage. Baru selanjutnya di bagian vertebra cervix ke atas atau pada bagian leher, yang dimana di sini ditarik dari bawah menuju ke arah atas. Lalu untuk step selanjutnya masih di bagian trapezius vertebra, dari bagian otot trapezius vertebra menuju ke vertebra
toraks ke bagian dalam dengan teknik manipulasi friction dan effleurage. Tepat di bagian otot trapezius mengarah ke vertebra toraks. Nah, oke, selanjutnya ada teknik di bagian latissimus dorsi, letak manipulasi effleurage dan friction, di mana di bagian latissimus dorsi dari arah bawah ke atas dengan teknik manipulasi friction dan effleurage. Nah, step selanjutnya dilakukan dengan traksi. Traksi di sini ada dua cara. Yang pertama yang saya jelaskan dan yang kedua. Satu lagi traksi. Oke, kita memasuki tahap yang dimana namanya traksi. Traksi yang pertama itu dilakukan dengan tangan kanan memegang bagian dari tangan pasien, lalu tangan satunya lagi diletakkan pada bagian siku agar dari sendi dan sikunya tidak bergoyang, lalu ditarik ke bawah, lalu ditarik ke atas dengan secara lurus, tetapi dengan syarat siku tidak boleh membungkuk. Nah, itu traksi yang pertama. Kita lanjut traksi yang kedua dengan cara menaruh tangan pasien telapak tangan di belakang leher atau disebut dengan vertebra cervix, lalu ini ditekan dan diputar ke arah dalam dan ke arah luar. Sambil memutar, siku harus ditekan. Lalu kita putar ke arah selawannya. Nah, itulah bagian traksi pada cedera pada bahu. Oke, selesai. Sudah.